Salam hangat untuk seluruh bapak-bapak di Indonesia. Memasuki usia 60 tahun, Anda mungkin sering bertanya-tanya, di usia ini, seberapa sering sebenarnya kita boleh berhubungan intim dalam seminggu agar tetap dianggap wajar? Sebagian dari Anda mungkin merasa khawatir jika terlalu memaksakan diri akan berdampak buruk pada kesehatan jantung. Namun di sisi lain, ada juga rasa takut jika terlalu jarang melakukannya, kemampuan fisik akan menurun atau hubungan suami istri menjadi hambar. Kebingungan ini seringkali menciptakan tekanan dan rasa kurang percaya diri bagi banyak pria dalam kehidupan rumah tangga. Namun bapak-bapak sekalian, kenyataan dan sains telah membuktikan secara jelas bahwa kehidupan cinta tidak berakhir di masa pensiun. Sebaliknya, jika kita tahu cara menyesuaikannya, ini akan menjadi obat terbaik yang membantu tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan membuat keluarga jauh lebih bahagia secara berkelanjutan. Bayangkan jika berhubungan intim cukup 1 kali seminggu, namun dilakukan dengan kualitas dan perasaan yang mendalam. Hal ini akan merangsang tubuh, melancarkan sirkulasi darah, membuat tidur lebih nyenyak, dan menyegarkan pikiran. Nilai ini jauh lebih berharga daripada mencoba mengejar frekuensi yang banyak namun berakhir dengan kelelahan luar biasa atau risiko kesehatan yang tidak terduga. Dalam video ini, kita akan menemukan jawaban ilmiah yang paling jelas dan mudah diterapkan untuk pertanyaan seberapa sering pria usia 60 tahun sebaiknya berhubungan intim. Kita tidak hanya akan bicara soal angka. Saya ingin menyampaikan pesan yang lebih dalam kepada bapak-bapak sekalian bahwa yang terpenting bukanlah jumlahnya, melainkan kualitas, kepuasan, dan ikatan batin antara suami dan istri. Ketika kita belajar mendengarkan suara tubuh sendiri, memahami pasangan, dan memilih waktu yang tepat, setiap kedekatan bukan lagi sekedar aktivitas fisik, melainkan penyatuan jiwa yang menjadi perekat agar kehidupan di masa tua tetap hangat dan sempurna. Oleh karena itu, saya mengundang Anda semua untuk menyimak analisis mendalam ini, mulai dari perubahan fisiologis, manfaat, risiko, hingga saran medis dan tips menjaga stamina. Saya yakin setelah menonton ini, Anda akan menemukan jawaban yang tepat, menjadi lebih percaya diri, dan yang terpenting, lebih bahagia dalam pernikahan. Jangan beranjak dulu, dan jika Anda merasa topik ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe saluran Pria Berkilau untuk menemani perjalanan Anda dalam menjaga kesehatan, stamina, dan kebahagiaan di masa pensiun. Bagian 1. Perubahan fisiologis pria usia 60 tahun. Saat menginjak usia 60, tubuh pria tidak lagi bekerja seperti saat usia 20 atau 30 tahun. Banyak yang mungkin masih terlihat kuat secara fisik dan memiliki pikiran yang tajam, namun di dalam tubuh terjadi perubahan sunyi, baik dari segi fisiologi, hormon, maupun kesehatan secara keseluruhan. Usia ini adalah titik balik yang menentukan kemampuan menjaga stamina dalam hubungan. Jika kita memahaminya dengan benar, kita tidak akan bingung saat tubuh berubah, melainkan akan menyesuaikan diri untuk menikmati masa tua yang bahagia. Pertama, penurunan hormon testosteron sebagai kunci utama. Testosteron adalah hormon pria paling penting yang menentukan hampir semua karakteristik laki-laki, mulai dari otot yang kuat, suara yang dalam, gairah seksual, hingga konsentrasi dan rasa percaya diri. Namun setelah usia 30, kadar testosteron turun rata-rata 1% setiap tahun. Artinya, saat usia 60, jumlah hormon ini sudah berkurang sekitar 30 hingga 40% dibandingkan masa muda. Dampaknya adalah gairah seksual menurun, tidak lagi menggebu-gebu seperti dulu. Ereksi menjadi lebih sulit didapat, membutuhkan waktu stimulasi lebih lama, dan kualitas kekerasannya tidak sekuat dulu. Masa pemulihan setelah berhubungan pun menjadi lebih panjang. Jika dulu hanya butuh beberapa jam, sekarang mungkin butuh 1 hingga 3 hari. Masa otot berkurang, lemak perut bertambah, dan tubuh lebih mudah lelah. Testosteron juga berkaitan dengan vitalitas, sehingga banyak pria usia 60 merasa kehilangan semangat dan kurang percaya diri hingga cenderung menghindari kehidupan intim. Padahal ini adalah perubahan alami, bukan tanda kehilangan kejantanan. Kuncinya adalah penyesuaian nutrisi, olahraga, dan menjaga aktivitas seksual dengan frekuensi yang tepat. Kedua, pengaruh penyakit penyerta dan obat-obatan. Di usia 60, jarang sekali orang yang tidak memiliki keluhan kesehatan. Penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, jantung, atau gangguan prostat seringkali menyertai usia ini. Penyakit-penyakit ini memengaruhi stamina seksual dalam banyak cara.
seperti mengurangi daya tahan tubuh sehingga cepat lelah, atau berdampak langsung pada organ reproduksi, terutama masalah prostat yang bisa mengganggu aliran urin dan mengurangi volume ejakulasi. Efek samping obat-obatan seperti obat hipertensi, diabetes, atau jantung tertentu juga dapat menurunkan gairah. Jika dipaksakan berhubungan terlalu sering seperti masa muda, ada risiko kelelahan ekstrim, lonjakan tekanan darah, atau bahkan risiko stroke. Itulah mengapa dokter selalu menyarankan pria usia 60 untuk berkonsultasi sebelum menentukan frekuensi aktivitas intim. Ketiga, masa pemulihan yang lebih lama. Jika di usia muda tidur 1 malam saja sudah cukup untuk mengembalikan tenaga, di usia 60, tubuh butuh waktu 1 hingga 3 hari, bahkan lebih bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit. Hal ini disebabkan produksi sperma dan energi yang melambat serta sirkulasi darah yang tidak lagi secepat dulu. Ini adalah proses biologis yang normal dialami semua pria. Keempat, faktor psikologis dan sosial. Selain fisik, mental juga berpengaruh besar. Banyak pria takut tidak bisa memuaskan pasangan sehingga memilih menghindar. Tekanan setelah pensiun atau perasaan bahwa peran dalam keluarga berkurang juga bisa menurunkan kepercayaan diri. Namun jika bapak-bapak tetap menjaga pikiran positif dan terbuka, berkomunikasi dengan istri, gairah itu tidak akan hilang, melainkan akan berubah menjadi hubungan yang lebih dalam dan penuh pengertian. Kelima, perbedaan antar individu. Tidak semua pria usia 60 itu sama. Ada yang masih kuat melakukannya 1-2 kali seminggu, ada yang cukup 1-2 kali sebulan dan tetap merasa puas. Yang terpenting adalah apakah tubuh Anda kuat, apakah dokter mengizinkan, dan apakah pasangan merasa nyaman. Jika ketiganya terpenuhi, berapapun frekuensinya, tetaplah dianggap tepat. Sebagai kesimpulan bagian pertama, perubahan di usia 60 memang tidak bisa dihindari, namun bukan berarti waktu Anda sudah habis. Kuncinya adalah mendengarkan tubuh dan mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Bagian 2. Manfaat berhubungan intim bagi pria usia 60 tahun. Mungkin bapak-bapak ragu apakah masih perlu memperhatikan urusan ranjang di usia ini. Faktanya, sains modern membuktikan bahwa aktivitas intim yang teratur dan sesuai porsi memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan fisik, mental, dan kebahagiaan pernikahan. Pertama, memperkuat kesehatan jantung dan pembuluh darah. Berhubungan intim adalah salah satu bentuk olahraga ringan yang setara dengan jalan cepat atau naik tangga. Saat melakukannya, detak jantung meningkat, aliran darah lancar, dan pembuluh darah melebar. Ini membantu menurunkan tekanan darah secara halus, meningkatkan elastisitas dinding pembuluh darah, serta mengurangi risiko penyumbatan, serangan jantung, dan stroke pada lansia. Selain itu, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin dan endorfin yang membantu relaksasi dan mengurangi stres. Kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sains membuktikan aktivitas seksual rutin merangsang produksi antibodi yang menjadi benteng alami melawan bakteri dan virus. Pria usia 60 yang tetap aktif biasanya lebih jarang terkena penyakit ringan seperti flu dibandingkan mereka yang berhenti total. Ketiga, menjaga kelenturan tulang dan otot. Ini seperti latihan fisik yang menggerakkan seluruh bagian tubuh, termasuk otot dasar panggul. Aktivitas rutin membantu menjaga kekuatan otot, kelenturan sendi, mengurangi risiko osteoporosis, serta membantu kontrol buang air kecil yang sering menjadi masalah pada lansia. Keempat, membantu tidur lebih nyenyak dan menjaga kesehatan mental. Setelah mencapai kepuasan, tubuh melepaskan prolaktin dan serotonin yang menenangkan sistem syaraf, mengurangi kecemasan, dan mempermudah tidur lelap. Tidur berkualitas 7 hingga 8 jam sangat penting bagi pria usia 60 untuk menjaga memori dan mengurangi risiko demensia. Kelima, mengurangi risiko depresi. Hormon dopamin yang dilepaskan membantu otak merasa semangat dan menjaga suasana hati tetap ceria. Keenam, mempererat hubungan suami istri. Di usia ini, aktivitas intim adalah cara menunjukkan bahwa Anda berdua masih saling membutuhkan, saling menyayangi, dan saling menghargai seperti hari pertama. Terakhir, menjaga harga diri dan rasa percaya diri sebagai laki-laki. Tetap mampu memuaskan pasangan membuat pria merasa lebih optimis dan bersemangat dalam menjalani hidup. Bagian 3. Risiko berhubungan intim yang terlalu sering atau terlalu jarang. Di usia 60, kita harus mencari titik keseimbangan. Pertama, risiko jika terlalu sering atau berlebihan. Banyak pria ingin membuktikan kejantanan dengan frekuensi tinggi, padahal ini bisa berbahaya.
Dampaknya adalah kelelahan hebat karena tubuh membakar banyak kalori, beban berat pada jantung yang berisiko bagi penderita hipertensi atau jantung koroner, serta justru bisa menurunkan kadar testosteron karena tubuh tidak sempat pulih, yang akhirnya menyebabkan disfungsi ereksi permanen. Bukannya rileks, terlalu sering justru membuat tubuh stres dan sulit tidur. Kedua, risiko jika terlalu jarang atau berhenti total. Membatasi diri terlalu ketat juga berdampak buruk. Tanpa penggunaan rutin, organ intim bisa kehilangan elastisitas, aliran darah berkurang, dan respons terhadap stimulasi menurun. Otot dan tulang juga menjadi lebih lemah karena kehilangan salah satu sarana olahraga alami. Secara mental, pria bisa merasa kesepian, tidak berharga, dan mengalami depresi. Bahkan, penelitian medis menunjukkan frekuensi ejakulasi yang terlalu rendah berkaitan dengan risiko gangguan prostat yang lebih tinggi. Jadi, baik terlalu banyak maupun terlalu sedikit, keduanya bisa merusak kebahagiaan rumah tangga. Kuncinya adalah menemukan titik tengah agar tubuh sehat dan pikiran tenang tanpa melewati batas kemampuan fisik. Bagian 4, analisis frekuensi yang tepat menurut sudut pandang medis. Jika di usia muda seminggu berkali-kali adalah hal biasa, medis modern menyarankan pendekatan berbeda untuk usia 60. Berdasarkan survei global di berbagai negara maju, pria usia 60 hingga 69 tahun rata-rata memiliki frekuensi 2 hingga 4 kali per bulan. Ini bukan aturan baku, melainkan refleksi alami dari penurunan stamina dan hormon. Sains menekankan bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Hubungan yang berkualitas harus memenuhi 3 unsur: kesiapan fisik, jantung normal dan tidak lelah, kesepakatan bersama, kedua pihak merasa nyaman, dan kebahagiaan emosional. Satu kali berhubungan yang memenuhi 3 unsur ini jauh lebih bermanfaat daripada 3 atau 4 kali yang dilakukan dengan terburu-buru dan melelahkan. Secara medis, bagi bapak-bapak yang sehat dan minim penyakit penyerta, 1 kali seminggu adalah angka yang ideal. Namun, bagi yang memiliki riwayat jantung atau diabetes, frekuensi 2-3 kali sebulan dianggap lebih aman. Intinya, lepaskan beban ekspektasi sosial. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Pilihlah frekuensi yang membuat bapak-bapak merasa segar, bukan yang membuat bapak-bapak jatuh sakit. Bagian 5. Faktor yang memengaruhi frekuensi ideal. Stamina setiap pria usia 60 dipengaruhi oleh banyak hal. Pertama, kesehatan jantung adalah prioritas nomor 1. Jika Anda sanggup naik tangga 2 lantai tanpa sesak napas, berarti Anda siap. Kedua, kesehatan prostat. Gangguan prostat bisa menurunkan gairah, namun aktivitas yang rutin dan proporsional justru membantu sirkulasi di area panggul tetap baik. Ketiga, nutrisi dan tidur. Konsumsi makanan kaya zinc seperti tiram, omega 3 dari ikan, vitamin D, serta sayuran hijau sangat membantu menjaga testosteron. Tidur 7-8 jam adalah kunci utama pemulihan hormon. Keempat, kondisi mental. Rasa cemas justru lebih merusak daripada faktor usia. Kelima, pengaruh obat-obatan. Beberapa obat rutin bisa menurunkan libido, jadi konsultasikanlah dengan dokter jika ingin menyesuaikan dosis. Keenam, gaya hidup. Merokok dan alkohol secara berlebihan akan merusak pembuluh darah dan melemahkan stamina. Terakhir, komunikasi dengan pasangan. Frekuensi yang pas harus disepakati berdua agar tidak ada yang merasa tertekan atau terabaikan. Bagian 6. Panduan menjaga stamina agar tetap kuat di usia 60. Untuk tetap bugar, bapak-bapak perlu melakukan perawatan menyeluruh. Pertama, perbaiki nutrisi dengan menambah asupan seng, omega 3, dan sayuran seperti bayam atau tomat yang melancarkan aliran darah. Kurangi gula, gorengan, dan alkohol. Kedua, olahraga rutin. Jalan cepat 30 menit sehari atau angkat beban ringan sangat membantu. Jangan lupa latihan Kegel untuk memperkuat otot dasar panggul guna mengontrol ejakulasi. Ketiga, kelola stres dengan meditasi, mendengarkan musik, atau membaca buku. Keempat, jaga sikap positif dan jangan sungkan bicara jujur dengan istri. Kelima, lakukan pemeriksaan kesehatan tahunan, terutama untuk jantung dan prostat. Keenam, jika memang diperlukan, gunakan bantuan medis seperti suplemen atau terapi hormon, namun harus di bawah pengawasan dokter. Jangan pernah membeli obat sembarangan karena bisa berbahaya bagi jantung Anda. Bagian 7, teknik dan tips berhubungan intim yang sehat. Agar tetap nikmat dan aman, bapak-bapak perlu menerapkan beberapa teknik. Utamakan keamanan dengan memilih waktu saat tubuh paling segar. Biasanya di pagi hari setelah istirahat cukup.
Pilih posisi yang nyaman dan tidak membebani jantung atau sendi, seperti posisi miring atau posisi di mana istri berada di atas agar bapak-bapak bisa lebih rileks. Berikan waktu lebih lama untuk pemanasan atau foreplay, karena di usia ini tubuh butuh stimulasi lebih lama untuk siap. Gunakan ritme yang lambat namun stabil, jangan terburu-buru. Fokuslah pada kedekatan emosional, pelukan, dan kata-kata lembut. Kebersihan diri juga jangan diabaikan. Terakhir, jadikan aktivitas ini sebagai bentuk penyatuan jiwa, bukan sekedar pelampiasan fisik. Bapak-bapak sekalian, itulah kesimpulan besar kita hari ini. Kehidupan di usia 60 adalah babak baru yang penuh keberkahan jika dijalani dengan bijak. Frekuensi bukanlah ukuran kejantanan, melainkan keseimbangan antara kesehatan dan kasih sayang. Kebahagiaan di usia tua adalah tentang ketenangan pikiran dan pendamping hidup yang tercinta. Dengarkan suara tubuh Anda, hargai pasangan Anda, dan pilihlah ritme hidup yang sehat. Kejantanan sejati bukan hanya soal tenaga fisik, tapi soal kedewasaan dan tanggung jawab menjaga kebahagiaan keluarga. Jika bapak-bapak merasa konten ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe saluran Pria Berkilau. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyajikan konten yang edukatif, ilmiah, dan penuh pengertian. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang kesehatan dan kebahagiaan di masa tua. Saluran Pria Berkilau berharap setiap kunjungan Anda memberikan energi positif dan kepercayaan diri bahwa masa tua bukanlah kemunduran, melainkan perjalanan untuk hidup lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bahagia setiap harinya.